ini senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kita bisa mendapatkan husnul khotimah nantinya. Dan marilah kita kembali berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-qasas wa hiya kulluha makiyatun illa qawluhu ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana larduka ilal ma'ad. Di antara surah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Qasas. Wa hiya kulluha makiyatun. Surah Qasas ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan Allah di Makkah. Illa terkecuali turun di Madinah. Firman Allah Ta'ala, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Fa innaha nuzilat bil Japah baina Makkah wal Madinah. Ayatuha samanun wa samanuna. Ayatnya ada 88. Wa kalimatuha arba'atu mi'atin wa ihda wa arba'una. Kalimat-kalimatnya berjumlah 441 kalimat. Wa hurufuha dan huruf-hurufnya khamsatu alafin wa samaniya mi'atin, ada 5.800. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Ibnu Abbas menerjemahkan To'u tuluhu wa qudratuhu. To'nya itu kata Ibnu Abbas tuluhu wa qudratuhu, panjangnya, dan wa qudratuhu dan kudratnya Allah. Wasin sinauhu, ketinggian kemuliaan Allah. Wa mim, sedangkan mimnya mulkuhu, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tosin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah kitab yang sangat nyata, yaitu Quranul Karim. Natu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan Muhammad kepada kamu daripada cerita Nabi Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya di dalam Al-Qur'an ini, di qaumi yu'minun, bagi kaum atau orang-orang yang mengimaninya. Inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun merasa tinggi, merasa mulia, merasa sombong fil ardi, di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dan Allah dia menjadikan keluarganya syi'a. Berpisah-pisah, yasud'afu qaharu ta'ifatam minhum. Berpisah-pisah daripada kelompok-kelompoknya. Yuzabbihu abna'ahum. Mereka menyembelih akan anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan mereka menghinakan sehina-hinanya anak-anak perempuan daripada kalangan mereka. Ini di zaman kelahiran Nabi Musa. Karena diisyaratkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun bahwasanya nanti akan ada keturunan Bani Israel, seorang laki-laki yang akan meruntuhkan daripada kerajaan Fir'aun. Namun sebelumnya itu kakaknya Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, itu bernama Harun. Di zaman Nabi Harun itu tidak pernah yang namanya terjadi penyembelihan anak laki-laki. Sedangkan Harun pun diangkat Allah Ta'ala menjadi nabi, menemani Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, setelah kelahiran Nabi Musa, disitulah penyihir-penyihir mendapatkan alamat daripada jin-jin atau setan-setan yang selalu mencuri rahasia Allah Ta'ala di langit.
Dahulu mereka diizinkan untuk mendapatkan rahasia-rahasia di langit. Sesuatu yang akan datang terjadi itu para jin-jin dan para setan itu sudah mengetahui, lalu dikabarkan kepada orang-orang kafir. Namun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menutup daripada pintu-pintu langit. Tidak boleh lagi ada jin-jin yang bisa masuk ke sana untuk mencuri rahasia daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Innahu kana minal mufsidin. Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas ini ada dua cerita. Yang pertama cerita Fir'aun dan yang kedua cerita Qarun. Cerita yang pertama cerita Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang terdapat di dalam surah Qasas ini. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa yang bernama Aminah. Jadi Nabi Musa itu punya ibu yang bernama Aminah. Aminah. Bapaknya Nabi Musa yang bernama Imran. Imran. Surah Ali Imran kan ada kan lah. Nah, Imran itu bapaknya Nabi Musa. Bapak Nabi Musa Imran ini punya bapak yang namanya Kohis. Jadi apa kaitannya dengan si Qarun? Ini sepupu. Kalau Qarun itu bin Yasrahub bin Kohis. Jadi Yasrahub dengan Imran itu bersaudara. Lah bapaknya Nabi Musa ini bersaudara dengan bapaknya si Qarun. Berarti sepupu inilah sepupu sekali. Imran bersaudara dengan Yarhub. Nah, bapaknya si Qarun. Padahal Qarun itulah termasuk di antara 70 muridnya Nabi Musa yang pernah mendengarkan kalam Allah Ta'ala. Coba istimewanya muridnya Nabi Musa. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma kallamahu. Yang diceritakan di dalam surah apa itulah? Di juz 9 ke juz 8 itulah. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Allah Ta'ala memilih 70 murid terbaik Nabi Musa untuk mendengarkan kalam Allah Ta'ala. Ternyata di antara 70 itu ada yang satu munafik, yaitu si Qarun. Sepupu sekali daripada Nabi Musa. Nah, itu ceritanya nanti itulah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami mewahyukan kata Allah Ta'ala kepada ibunya Nabi Musa an ardi'ih untuk menyusui. Jadi ceritanya di saat Allah Subhanahu wa taala lah menyuruh kepada ibu daripada Nabi Musa yaitu Siti Aminah untuk menaruh Nabi Musa di dalam peti ikat. Ternyata dengan lupanya ibu Nabi Musa tadi, peti tadi itu dimasukkan Nabi Musa di sana. Ternyata lupa ibunya Nabi Musa mengikat peti tadi, lalu larut dari badan. Lalu berjalan peti tadi menuju kerajaan Nabi Musa, kerajaan Fir'aun. Kelupaan mengikat tali. Sampai di sana ditemukan oleh dayang-dayang Siti Asiyah bin Khawazim lah. Ini termasuk di antara yang menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Ada dua orang wanita yang nantinya akan dikawinkan Allah Ta'ala di surga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Siti Maryam.
ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua Siti Asyah, istrinya Fir'aun bin Khawazim. Itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Asyah, di saat Fir'aun hendak menggaulinya. Nah, ini termasuk wanita yang bujangan masih. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan bangsa jin menyerupai daripada Asyah. Jadi yang digauli oleh Fir'aun pada waktu itu adalah jin, bukan Asyah yang sebenarnya. Dan ini orang yang termasuk beriman kepada Nabi Musa nanti, Asyah inilah. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam dipungut oleh dayang-dayang tadi, Allah Subhanahu wa taala, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Allah taala melemparkan rasa kasih sayang kepada Siti Asyah. Padahal sudah pengumuman tidak boleh ada anak laki-laki. Sudah tahu peraturannya, Asyah sudah tahu peraturannya, tidak boleh ada anak laki-laki. Keturunan daripada Bani Israel yang hidup di zaman itu. Ternyata apa? Allah taala melemparkan rasa kasih sayang ke dalam hati Siti Asyah. Lalu rasa kepingin, karena rupanya tampan, inilah Nabi tadi bercahaya mukanya Nabi Musa tadi, lalu merasa kasihan dan iba, dibawa ke kerajaan. Dibujuk-bujuk Fir'aun tadi, nah, ternyata mau memelihara di kerajaan Fir'aun. Seandainya bukan kamu, kata Fir'aun, niscaya akan kubunuh anak ini. Jadi dengan adanya bujukan Siti Asyah, Nabi Musa alaihissalam selamat di dalam kerajaan. Ternyata Nabi Musa tadi menangis, nangis. Karena masih bayi, ingin menyusu. Nah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum hazan wa inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Itu merupakan kesalahan pertama. Wa qalat imra'atu fir'auna qurrata aini li walak. Berkatalah istri Fir'aun, yaitu Siti Asyah, qurrata aini li walak, jadikan ini sebagai buah hati kita, jadi penyayang kita. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh wahai Fir'aun. Asa ayyam fa'alna aw nattakhidahu walada. Siapa tahu dia memberikan manfaat dan kita jadikan anak angkatlah. Wahum la yash'urun, orang-orang di kalangan kerajaan Fir'aun itu semuanya tidak tahu bahwasanya itu akan menjadi nabi di zaman itu. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Nah, di waktu, karena yang namanya seorang kasih sayang ibu inilah, kasih sayang ibu terpisah dengan anak. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo, seakan-akan seperti lemah keyakinan dengan Allah Ta'ala. Farigo, kosong. Ada rasa takut anaknya tadi dibawa ke dalam kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya, kata Allah Ta'ala inilah, kami tidak nampakkan lah kasih sayanglah pemeliharaan Allah Ta'ala ke dalam hati ibunya Nabi Musa, niscaya ibunya Nabi Musa tadi tidak akan beriman, bahkan mungkin akan mengambil Nabi Musa tadi di dalam kerajaan tadi. Wa qalat li ukhtihi, kemudian ibunya Nabi Musa ini menyuruh kepada saudaranya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya saudara, yang pertama Harun dan yang kedua ini perempuan, cuma tidak disebutkan namanya di sini. Wa qalat li ukhtihi, nah ukhtinya saudara perempuan Nabi Musa ini yang bernama Maryam. Maryam. Kusihi, jadi kata ibunya Nabi Musa, wahai anakku, wahai si Maryam, coba kamulah ikuti di belakang. Itu nah, saudara kamu Musa itu dibawa dayang-dayang ke dalam kerajaan. Ikuti kamu di belakang. Ikuti di belakang. Ikuti di belakang, Pak. Tabassurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Dia melihatlah
Maryam tadi melihat dengan jarak jauh supaya jangan sampai ketahuan daripada tentara-tentara Fir'aun. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu, dan kami, kata Allah Ta'ala, mengharamkan, mencegah Nabi Musa itu menyusu di dalam kerajaan Fir'aun tadi. Siapa jua pun yang mau menyusui, tidak mau Nabi Musa menyusu. Baik yang cantik ataupun tidak cantik, tidak mau menyusu Nabi Musa dengan perempuan-perempuan yang ada di dalam kerajaan Fir'aun tadi. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu. Kami haramkan, kata Allah Ta'ala, kepada Musa untuk menyusu min qablu, sebelum disusui oleh ibunya. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi datang si Maryam tadi, saudarinya Nabi Musa, si Maryam tadi datang kepada dayang-dayang tadi. Kenapa anak ini menangis? Ya. Anak nyusu mungkin, inilah anak menyusu. Padahal ini siasat aja nih, siasat hendak mengambil Musa tadi. Siasat. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lahu lakum wa hum lahu nasihun. Kalian maukah aku tunjukkan keluarganya, yang keluarganya tadi sebuah keluarga yang bisa menyusui anak ini, dan mau anak ini menyusu, kata si Maryam tadi. Nah, mendengar perkataan ini curiga. Dayang-dayang dan prajurit Fir'aun ini curiga. Ini barangkali ini saudaranya nih. Ditangkap si Maryam tadi, Pak. Ditangkap si Maryam tadi. Karena ini termasuk daripada saudaranya kenabian, maka dia memiliki yang namanya kecerdasan akal. Kenapa ditangkap? Aku cuma memberikan nasihat. Kan kalau anak ini menangis dibawa ke dalam kerajaan, lah ini sudah menjadi anak angkat Fir'aun, raja kita Fir'aun, otomatis sedih nanti Fir'aun, sedih, namanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Aku ini tujuannya yang pertama mengasih tahu, inilah siapa tahu dengan disusui tadi anak ini tidak menangis lagi, lah gembira Fir'aun. Yang kedua, aku ini minta upah, tujuanku ini. Dengan alasan yang dua itu dilepaslah si Maryam tadi. Selamat, kata si Maryam tadi. Untung punya akal. Padahal berdusta. Tapi menyelamatkan saudara sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzan. Nah, mulai itulah diterima nasihat daripada Maryam tadi oleh dayang-dayang, oleh Siti Maryam, oleh Fir'aun. Ya sudah, panggilkan, mana orangnya, disusui palah Nabi Musa tadi oleh ibunya, Siti Aminah. Susui. Ternyata mau. Nah, senang Fir'aun dengan Siti Asiyah. Kalau begitu sudah, nah bawa harta inilah, bawa keluarga kamu ke kerajaan sini semua. Tinggal aja dalam sini. Jadi kata Siti Aminah, saya punya suami dan anak begitu banyak, wahai raja. Kalau saya tinggalkan bagaimana nanti yang mengurus suami, ngurus anak nih bagaimana? Nah, dengan alasan demikian, begini aja sudah. Bila si bayi ini mau menyusu, antar aja ke rumah saya, kata Siti Aminah. Antar aja ke rumah. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Siti Aminah dan Imron, bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tiap kali sampai besar palah Nabi Musa tadi di kerajaan, besar di kerajaan. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di saat masih anak-anak nih Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang kuat. Nabi yang kuat. Jadi dengan kesombongan Fir'aun, dengan congkaknya Fir'aun begitulah. Kan ada jenggotnya Fir'aun lah. Nabi Musa sudah mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala untuk menarik jenggotnya Fir'aun. Ditarik oleh Nabi Musa jenggot Fir'aun. Hilang separuh Pak jenggot Nabi Musa, jenggot Fir'aun. Hilang separuh. Dikejar Fir'aun, dikejar Nabi Musa waktu masih kecil itulah. Diselamatkan oleh Siti Asiyah.
Jangan, wahai raja, jangan. Ini masih anak-anak, belum akal. Allah Ta'ala mengilham pada Nabi Musa untuk memakan bara api. Dimakan oleh Nabi Musa bara api tadi. Sehingga itulah hikmahnya. Dengan apa? Dengan memakan bara api tadi, Nabi Musa alaihissalam sangat sulit untuk berbicara. Tidak cepat seperti dengan nabi-nabi yang lain. Nah, oleh karena demikian, dengan sebab demikian Allah Ta'ala menjadikan Harun, saudaranya Nabi Musa, menjadi juru bicara daripada Nabi Musa alaihissalam, sehingga diangkat menjadi nabi. Itulah sebab kenapa Harun diangkat menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala yang sejaman dengan saudaranya sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Itu ada dalam surah Toha, itulah penjelasannya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu mengutus menyuruh kepada saudaranya, fa'arsi ila ahi wa lahum alayya dhanbun fa'akhafuni ayyaqtuluni. Itu alasan pertama Nabi Musa tidak bisa berdakwah, kamu bisa mewakilkan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala, diwakilkan kepada si Harun yang berbicara. Bahasa Banjarnya pilat. Tahulah pilat, Pak. Sulit berbicara tuh nah. Nabi Musa karena sebab dahulunya waktu masa kecil memakan bara api. Jadi kata Siti Asyah, nah wahai raja kami, coba nih buktinya, nah buktinya si Musa ini tidak berakal, bara api jadi makannya. Jadi dipikir Firaun, betul juga ya, seandainya berakal mungkin dia tidak akan menarik jenggot kamu wahai raja. Tidak jadi membunuh Firaun kepada Nabi Musa. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa dakhala Madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nah, jadi diam-diam Nabi Musa inilah berjalan ke tengah kota. Ala hini ghaflatin min ahliha, di waktu masa tenang, di waktu orang tidur-tiduran Nabi Musa ini berjalan ke tengah kota. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'ati wa hadza min aduwwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawaqazahu Musa faqada 'alaihi. Di tengah jalan Nabi Musa menemui dua orang yang sedang berkelahi. Hadza min syi'atihi, ini daripada golongan Bani Israel. Wa hadza min aduwwihi, ini daripada golongan Mesir, yaitu daripada tentara Firaun. Datang Nabi Musa, wahai Musa, tolong aku daripada Bani Israel, tolong aku, ini aku mau dibunuhnya. Dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam tentara Firaun daripada golongan Mesir tadi, itu dipukulnya mati. Qala hadza min amal syaitan. Berkata Nabi Musa, ini termasuk daripada amalan setan, langsung membunuh, kata Nabi Musa. Jadi apa? Innahu aduwwum mudil mubin. Ini termasuk, setan ini termasuk musuh yang nyata. Lagi menyesatkan lagi, dan musuh lebih nyata. Lalu Nabi Musa sadar, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarlah. Wahai Tuhanku, saya menzalim diri saya sendiri, maka ampunilah saya. Faghfarlah, Allah telah memaafkan Nabi Musa yang membunuh daripada golongan Firaun tadi. Lalu berjalan lagi Nabi Musa, ketemu lagi dengan Bani Israel, golongan Nabi Musa. Berkelahi lagi dengan golongan Firaun. Didatangi oleh Nabi Musa. Innaka lagawiyyum mubin. Kamu ini betul-betul kemarin ku selamatkan. Kata Nabi Musa, kemarin kamu ku selamatkan daripada orang-orang Mesir, wahai Bani Israel, kamu ku selamatkan. Sekarang kamu berkelahi lagi, kamu ini betul-betul melakukan sesuatu yang sesat, lagi menyesatkan. Lah, di waktu mendengar perkataan Nabi Musa ini, lah,
yang orang Bani Israel tadi mendengar, nah Nabi Musa dimarah, mungkin aku mau dibunuhnya nih. Ternyata yang dipukul oleh Nabi Musa bukan Bani Israel tadi, ternyata orang Mesir tadi dipukul oleh Nabi Musa. Berteriaklah orang Bani Israel tadi, wahai Musa, aturidu an taqtulani kama qatata nafsam bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turid an takuna minal muslihin. Stop Nabi Musa, stop dulu. Di saat Nabi Musa ini mengangkat tangan begini hendak memukul, dikira yang Bani Israel tadi ini, golongan Nabi Musa ini, dikiranya setelah dimarahi dia akan dipukul oleh Nabi Musa. Di saat mengangkat tangan Nabi Musa alaihi salam, lah, padahal Nabi Musa ini hendak memukul orang Mesir lagi, musuhnya Nabi Musa. Berteriaklah si Bani Israel tadi, orang Israel tadi, wahai Musa, stop. Dikiranya dia yang mau dipukul, mau dibunuh oleh Nabi Musa. Aturidu an taqtulani, wahai Musa, sampai ini mau membunuh saya kah? Padahal sudah diselamatkanlah, lalu bersangka buruk. Nah, itulah orang-orang Israel, Pak. Orang Israel itu bila satu kali diselamatkan, dibantui, melakukan kesalahan lagi, kita mau menyelamatkan, dia masih ada sangka buruk. Bahkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertemu dua orang Israel Yahudi bertemu dengan satu orang Muslim terkecuali niat hati keduanya itu bagaimana kita bisa membunuhnya. Itulah jahatnya hati orang-orang Yahudi Israel. Ini sama seperti ini Israel, padahal kaumnya Nabi Musa. Pertama ditolong Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Nabi Musa. Yang kedua, di saat diomeli oleh Nabi Musa, dikiranya dia mau dibunuh. Di saat mengangkat tangan Nabi Musa berteriak, "Tunggu Musa. Aturidu an taqtulani kama qatata nafsan bi amsi." Wahai Musa, sampean mau membunuh saya kah sebagaimana hari kemarin sampean membunuh orang Mesir? Nah, setelah seperti ini, Pak, larilah yang orang Mesir tadi lapor kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, ternyata yang membunuh tentara kita, anak buah kita, ternyata Musa, anak sampean. Saya mendapatkan kabar berita ini dari keturunan Bani Israel juga, temannya si Musa. Dia berteriak, dikiranya dia yang mau dibunuh oleh Musa. Ternyata saya yang hendak dibunuhnya. Saya melarikan diri, wahai Fir'aun. Mulai itulah Fir'aun marah besar kepada Nabi Musa alaihissalam, dikejarnya. Lalu panjang cerita ketemu dengan Nabi Syed, bertemu dengan anak Nabi Syed, dikawinkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu baca aja nanti di dalam tafsir surah Toha juz 16. Itu panjang ceritanya di sana. Nah, inilah yang namanya surah Al-Qasas, artinya cerita. Inna fi qasasihim ibratul lil absar. Maka hadis yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu cerita yang diadakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qasas ini. Yang pertama, Allah Subhanahu menceritakan kepada kita semua tentang Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Yang kedua, bukan sampai di situ saja, Nabi Musa memiliki kaum, bahkan ini termasuk sepupu sekali Nabi Musa, yaitu yang bernama Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk daripada kaumnya Nabi Musa, yaitu anak pamannya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Dia itu takabur. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli quwwati id qala qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wa atainahu minal kunuzi, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, memberikan anugerah kepada si Qarun tadi, minal kunuzi, daripada harta-harta. Ma inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya itu dibawa oleh begal-begal, oleh keledai-keledai, itulah sejenis kuda. Itu 60 ekor. Coba bayangkan. Di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, kewajiban umat Nabi Musa itu berzakat
1:1000. Kalau kita 2,5%, ya kah? Nah, atau bagi 40. Kalau sulit menghitung zakat harta kita tuh 2,5%, harta kita tuh dibagi 40. Kalau misalnya memiliki 40 juta, bagi 40. Masih gitu dapatnya sudah. Berarti 1 juta. Itu mudah menghitung, Pak. Kalau 2,5%, 2,5 dikali harta dibagi 100. Itu kan sulit begitu. Kecuali orang ahli matematika. Jadi paling mudah itu menghitung zakat itu dibagi 40. Itu sama dengan 2,5%. Dan di dalam syariat Nabi Musa, itu zakat per tahunnya itu 1:1000. Artinya berapa persen tuh lah? 0,10 kah? Kalau hitung persen 0,10. 1:1000. Jadi kalau memiliki 1000 dinar, itu wajib zakatnya 1 dinar. Lebih enteng lah, lebih enteng. Jadi Nabi Musa ini menegur kepada si Qarun, wahai saudaraku, wahai anak pamanku, kan sepupu sekali, wahai anak pamanku, bayarlah zakat 1:1000. Dihitung-hitung ternyata hartanya Qarun itu karena sangat banyaknya, dibagi 1000, ternyata banyak. Jadi kata si Qarun, ma'utituhu min ilmin indi, aku diberi Allah Ta'ala, kekayaanku ini datang daripada pikiranku sendiri. Ada riwayat yang menyatakan Qarun ini memiliki ilmu lah. Termasuk Qarun ini termasuk orang yang paling cerdas di antara yang 70 murid Nabi Musa. Dan dia memiliki suara yang paling bagus. Memiliki ketampanan, suara bagus lagi si Qarun tadi ini. Muridnya Nabi Musa, sepupu sekali menjadi murid Nabi Musa, ternyata menjadi orang munafik. Jadi kedekatan seseorang kepada seseorang yang baik itu belum tentu orang itu baik. Tergantung daripada sangka hatinya. Tergantung daripada sangka hatinya. Bila banyak bersangka buruk, maka keburukan itu akan menimpa kepada kita. Jadi 60, Pak. 60 begal yang membawa kuncinya. Ini kunci peti ini harta ini. Kira-kira ini kunci rumah bini pertama, ini kunci bini rumah kedua. Kalau banyak seperti itulah, banyak seperti itu. Si Qarun. Jadi menurut ulama tafsir palah, menurut ulama tafsir, fakhasabna bihil arda. Fakhasabna bihi wa bidarihil arda. Kemudian kami tenggelamkan si Qarun tadi beserta hartanya dengan rumah-rumahnya sampai lapisan bumi yang paling dalam. Menurut ulama tafsir lah, ayat Quran ini menjelaskan bahwasanya si Qarun mulai zaman Nabi Musa sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Ditenggelamkan Allah Ta'ala sampai ke dasar bumi yang paling dalam. Apabila sudah sampai paling bawah bumi, pertanda itu adalah hari kiamat. Sampai lapisan keberapa sudah Qarun ini kita tidak tahu, dengan rumah-rumahnya, dengan harta-hartanya. Jadi karena sangat banyaknya Qarun tadi, di Indonesia pun digelari dengan harta karun. Padahal Qarun. Dapat harta di sini dibilang harta karun, padahal Qarun itu di Mesir, bukan di sini. Karena sangat banyaknya itulah si Qarun tadi memiliki harta. Ditenggelamkan Allah Ta'ala, wabidarihi, rumahnya tenggelam juga. Sampai sekarang Qarun masih hidup. Masih ditenggelamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke dasar bumi. Bila sudah sampai lapisan paling bawah, baru terjadilah yang namanya hari kiamat. Berapa ribu tahun itulah mulai Nabi Musa tuh sampai kita sekarang. Segitu hidupnya si Qarun tadi. Nabi Musa menasihati kepada si Qarun. Itu riwayat pertama lah. Si Qarun ini memiliki ilmu, masalah ilmu kimia. Lah. Masalah ilmu kimia. Ini riwayatnya lemah. Riwayat yang agak kuat bahwasanya si Qarun ini
pernah mengamalkan yang namanya Asmaul A'zam. Kalau di dalam kitab Al-Hawi juz yang pertama itu sekitar ada 12 Asmaul A'zam. Asmaul A'zam itu lah salah satu amaliyah daripada wali-wali Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Nabi Khidir. Nah, jadi kalau umat Nabi Musa inilah menurut guru kita, umat Rasulullah SAW, kita ini orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW itu harus mengamalkan dulu yang namanya Asmaul A'zam yang pernah diberikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Jadi mustahil orang tuh bisa bermimpi Rasulullah kalau belum pernah bermimpi Nabi Khidir. Orang itu mustahil bermimpi dengan Nabi Khidir kalau dia belum pernah bermimpi dengan pemimpin-pemimpin wali di dalam dunia ini. Orang tidak bisa bermimpi dengan wali-wali yang ada dalam dunia ini apabila dia tidak pernah bermimpi dengan gurunya. Orang itu tidak bisa bermimpi dengan gurunya dalam keadaan mimpi yang baik apabila masih sangka buruk dengan gurunya masih ada. Jadi itu perjalanan batin kita. Mimpi adalah perjalanan jiwa kita. Mimpi kita baik apa tidaknya itu tergantung daripada hati kita. Bila dalam mimpi itu menampilkan sesuatu yang buruk berarti itulah hati kita. Bila di dalam mimpi itu menampilkan sesuatu yang bagus berarti itulah jiwa kita, itulah hati kita. Jadi banyak perjalanan kita yang hendak bermimpi dengan Rasulullah itu harus ada dulu amaliyah kebatinan, amaliyah wiritan-wiritan yang bernama Asmaul A'zam. Itu sekitar ada 12. Itu dalam kitab Al-Hawi. Nah, termasuk di antara Asmaul A'zam yang subuh kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ini bangun pas qomat bagaimana lah? Entah sempat terbaca. Itu keistimewaannya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa dengan Asmaul A'zam, Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doanya. Nah termasuk si Qarun ini, diajari oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat itu, Asmaul A'zam, nama-nama paling mulia di sisi Allah, nama-nama Allah yang paling mulia. Diamalkan oleh si Qarun tadi, Pak. Ternyata si Qarun tadi memiliki kecerdasan luar biasa, bisa membentuk suatu benda-benda yang benda tadi itu bisa menghasilkan uang. Itu si Qarun. Pabago alaihim, sombong juga ternyata Fir'aun. Si Qarun tadi. Apa kata si Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Yang namanya harta ini aku sendiri yang mendapatkan. Tidak ada datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalal hukama'u, berkata ulama-ulama hikmah, min adabil ghina'i, daripada adab-adab orang kaya, supaya jangan sampai diturunkan seperti Qarun. Jadi orang kaya silahkan, kalau memiliki 10 syarat ini insya Allah tidak akan diturunkan, ditenggelamkan seperti si Qarun tadi. Yang pertama, ayat tisya amwalahu ingkana fiha, hendaklah dia memeriksa kembali harta-harta yang dipakainya setiap hari, apakah daripada mencuri atau daripada korupsi atau lain sebagainya, diperiksa dulu harta. Yang kedua, ayu addi haqqallahi biha min zakati wan nadari wal kifarati, menunaikan hak Allah Ta'ala di dalam harta tadi, baik zakatnya, nazarnya ataupun bayar kifarat. Rasulullah SAW bersabda, wa amma awalu salasatin yadkhulun nara, ada 3 golongan, 3 orang kata Rasulullah SAW yang awal-awal langsung masuk ke dalam neraka. Sudah disiapkan orang tadi masuk ke dalam neraka. Yang pertama, pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang yang kaya tidak menunaikan hak-haknya. Dan yang ketiga, orang miskin lagi angkuh atau sombong. Yang ketiga yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang kaya, ayat tarifa min fadlillah, hendaklah dia mengenali ini daripada anugerah Allah Ta'ala. Ini ada manusia itu perkataannya, inilah perkataannya itu ini datang dari Allah, tetapinya bukti di dalam kelakuannya sehari-hari, di saat ditanya orang,
Gimana caranya dapat harta ini? Aku dulu jalan bisnisnya begini loh ya. Nah, berarti jalan bisnisnya tadi yang mendatangkan harta. Walaupun perkataannya ini datang dari Allah. Cuma di sini aku jalan ikhtiarnya begini-begini. Nah, ini masalah. Kalau orang belum bertanya bagaimana jalannya, baru kita ceritakan. Kalau orang bertanya, ini kamu ini kerjanya biasa-biasa aja kok kamu bisa kaya seperti ini, bisa menyumbang begini-begini. Alhamdulillah datang dari Allah. Segitu aja jawabannya. Tapi apabila kita sambung lagi, nah sebenarnya begini loh. Aku dulu bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis. Nah, itu pertanda. Orang belum bertanya, dia sudah mengutarakan jawaban, itu pertanda sesuatu yang datang dari hatinya, itulah datang dari. Yang sesuatu yang keluar daripada mulutnya, itulah yang datang daripada hatinya. Itu pertanda. Mulutnya sekadar mengatakan ini anugerah Allah, sedangkan dia meyakini itu daripada awal-awal bisnisnya. Jadi kita di saat ditanya orang apa yang ditanyakan orang, segitu pula kita menjawab. Jangan ditambah-tambahi. Kalau ditambah-tambahi itu berarti daripada hati kita, ketergantungan hati kita. Yang keempat, ayashkurallaha ala dzalika bi ayasrifal ni'ama ridha ilahi ta'ala. Yang keempat, hendaklah orang itu bersyukur atas demikian itu dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayyalzima tawaddu'a. Hendaklah orang kaya itu melazimi atau senantiasa bertawadu. Tuba liman tawadda fi ghairi maskanah. Akan mendapatkan keberuntungan, artinya akan mendapatkan surga bagi orang kaya yang tawadu fi ghairi maskanah, yang dia itu tidak miskin. Kaya tapi merasa seperti menjadi orang miskin, berteman dengan orang miskin, berteman dengan yatim piatu, berteman dengan orang duafa, menyumbang harta ke sana, itu termasuk orang yang tawadu. Orang tawadu. Bahkan dalam kata Imam Ghazali, yang paling beruntung nanti di akhirat dalam kitab Ihya adalah orang yang paling banyak tawadunya. Semakin kaya, semakin tawadu. Yang kelima, ayyasila rahimahu. Orang kaya tadi hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Karena ada duit. Ada keluarga di Berau, datang ke Berau. Ada di Samarinda, datangi Samarinda. Mereka tidak memiliki harta, tidak bisa bersilaturahmi dengan kita. Kita yang memiliki harta, mobil ada, macam-macam lah, kerjaan santai di rumah. Ada yang belum kita datangi silaturahmi. Itu adab orang kaya. Ini jangankan mendatangi silaturahmi, didatangi keluarga miskin tidak menghiraukan. Ini yang paling naudzubillah min dzalik. Kita pernah, kita mau izin kepada seseorang lah. Di saat bapak saya meninggal dunia, nah, ibu saya tidak punya pekerjaan, lalu diangkat anak oleh seseorang. Lalu saya disuruh orang tak angkat saya, berizinlah kalau kamu ke pesantren, izinlah sama keluarga. Karena saya merasa miskin pernah mendatangi orang-orang kaya. Saya di depan rumah aja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau izin karena, tunggu dulu lah. Bulan ini aku tidak punya uang. Saya disuruh ke sini, izin mau ke pesantren. Bukan saya minta uang, kata saya. Mulai saya itu Pak, tidak bisa lagi saya pernah ketemu dengan orangnya. Jadi terkadang kita tidak bisa silaturahmi dengan seseorang. Setelah orang silaturahmi dengan kita anggap orang itu minta-minta dengan diri kita. Ini termasuk kesombongan yang luar biasa. Padahal kita semakin bangga, berarti orang itu menunjukkan diri kita ini orang baik. Penilaian Allah Ta'ala itu terhadap orang yang silaturahmi kepada kita. Kalau orang yang silaturahmi kepada kita itu senang dengan kita, berarti itulah penilaian Allah Ta'ala kepada kita. Kalau orang itu tidak mau lagi ke rumah kita, itu pertanda itulah hati kita buruk. Di situ penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata itu tadi, penilaiannya lain-lain.
Jadi kalau sudah kita tidak silaturahmi dengan orang, paling minimal kita sangat gembira keluarga kita yang miskin mendatangi diri kita. Jangan merasa diri kita sebagai orang yang kaya lalu menganggap ini datang ke sini minta-minta duit. Naudzubillah min dzalik, itu kesombongan yang luar biasa. Yang ketujuh, ayyu'ayyina ala na'il musibati wa dawil hajati. Orang kaya itu hendaklah memiliki adab dia menolong terhadap orang-orang yang kena musibah dan orang-orang yang memiliki hajat. Yang kedelapan, ayusawwina irdahu, hendaklah dia memelihara daripada kehormatan dirinya. Arti kehormatan diri ini maksudnya lah, kita ini kan misalnya alhamdulillah kaya. Lah, dimintai orang sumbangan, kita kasih misalnya 2.000 atau 5.000, itu namanya tidak memelihara kehormatan diri. Karena di belakang nanti akan dikatakan orang, masa rumah 2 tingkat begitu nyumbangnya setiap bulan cuma 5.000? Berarti dengan harta tadi itu kita tidak bisa menjaga kehormatan diri kita. Kita bisa mengeluarkan sehari ini misalnya 100.000 untuk perongkosan dalam rumah. Ternyata setelah ada yang minta-minta sumbangan cuma sebulan sekali, kita nyumbang cuma 5.000. Nah, lalu nanti di belakang pasti ada omongan orang, itu pasti. Jadi maksud kita ini wajib memelihara ayusawwina irdahu, wajib memelihara kehormatan diri sebagai orang kaya. Artinya jaga, jangan sampai dikatakan sebagai orang kaya yang pelit. Nah, itu maksudnya. Ya Allah, tapinya masa bodoh ya. Bukan aku juga aja. Nah, jangan masa bodoh. Itu wajiblah, adab-adab yang 10 ini wajib kita pelihara. Yang ke-9, ayastasifa bisakha, hendaklah orang itu bersifat dengan pemurah. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqsaruna humul aqalluna yaumal qiyamah, alla man qalla hada wa kada an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi. Sepaling banyak, kata Rasulullah, ini paling banyak, humul aqalluna, sepaling banyak nanti orang kaya di muka bumi ini di hari kiamat adalah orang yang paling sedikit amalnya. Ini artinya menjadi perhatian bagi kita semua adalah orang yang paling kaya nanti di muka bumi ini di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang paling sedikit amalnya di hari kiamat. Illa man qala hada wa kada, terkecuali orang yang selalu mengasihkan begini-begini, an yamilhi, daripada sebelah kanannya, tetangga sebelah kanan, an shimalhi, daripada tetangganya sebelah kiri, wa khalfihi, dan daripada orang yang ada di belakang rumahnya. Itu yang baru, kata Rasulullah, dia kaya di muka bumi, nanti kaya di akhirat. Jadi kalau dihitung-hitung, yang paling sedikit amalnya itu adalah orang paling kaya nanti di akhirat. Orang yang paling kaya di muka bumi, yang paling sedikit nanti amalnya di akhirat itu bukan orang miskin. Orang miskin itu 1 kali subhanallah, itu bandingan dengan kita yang orang kaya ini 1000 kali subhanallah. Jadi jangan dikatakan orang miskin misalnya di muka bumi ini, dia miskin nanti di akhirat amalnya, tidak. Ternyata orang yang paling miskin di akhirat adalah orang yang paling kaya. Terkecuali orang itu tangannya bisa mengasihkan sebelah kanan, sebelah kiri, dan daripada di belakangnya. Yang ke-10 yang terakhir, wajib yang dipelihara oleh orang kaya, ayyastagila an dzikrillahi ta'ala, hendaklah dia bersibuk-sibuk dengan berzikrullah, dengan mengingat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala sahbihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma alanna wa ma antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.